tentu hari ini kita bisa silaturahim, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim senantiasa memberikan kita pada kesehatan, kemudian dalam menjalankan aktivitas dan senantiasa bisa menghadirkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rencana dan setiap hal yang sedang kita perjuangkan bersama. Izin saya perkenalkan dulu Pak Randy, Direktur PT Inti Sinergi Permulaan. Ini Sultan Ramadan, Wakil Direktur Utama. Saya sendiri Mulyadi, Komisaris Utama. Kemudian ini rekan-rekan komisaris ya, ada Pak Joko dan Pak Musdali. Sengaja kami mengundang Bapak Ibu untuk satu informasi yang saya kira mohon berkenan di-share ke masyarakat Indonesia. Yang awal rekan-rekan datang launching, kita dipuji-puji, tapi hari ini kita dimaki-maki. Tidak apa-apa, itu hal yang biasa, tapi harus kita clearkan ya. Jadi intinya kehadiran Bobby Boss ya sebagai satu merek dagang bahan bakar alternatif berbasis nabati ya, yang dibawa PT Inti Sinergi Formula hadir untuk bisa menjadi bagian dari usulan ya, bagian dari usulan transisi energi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah ya. Jadi kami sebagai anak bangsa tentu ingin memberikan kontribusi ya. Kami tidak cari panggung, kami tidak mencari kepentingan apapun selain bagaimana kami hadir sebagai anak bangsa bisa memberikan kontribusi buat tiga, apa itu? Buat masyarakat, buat negara, dan buat alam di mana kita tinggal. Kenapa alam? Karena ini berbasis nabati yang memiliki emisi ambil nol. Nah, solusi transisi energi ini tentu kami umumkan dengan berbagai macam dasar dan pertimbangan. Ya. Pertama tentu ada tahapan-tahapan bagaimana kami berani melunching Bobby Boss di tengah masyarakat dengan mengundang berbagai media. Karena buat kami ini adalah kabar baik ya, yang harus disampaikan untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kenapa kabar baik dan kenapa kami launching? Pertama tentu saya tidak akan spekulasi melaunching satu produk bahan bakar kalau tidak ada hasil uji laboratoriumnya. Ya, ini saya harus clearkan nih. Jadi hasil laboratorium yang sudah kami lakukan di internal kami sudah confirm bagus. Tapi kan ada lembaga ya, yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menguji bahan bakar kita. Dan keluarlah hasil laboratorium dari Remigas, lembaga minyak dan gas, yang mengatakan salah satu produk kami Bobby Boss Bensin memiliki angka ROT 98,1 ditambah 20 parameter lainnya ya. Kalau diminta hasil uji labnya silakan nanti kita sharing juga ya. Nah, hal ini baik nih. Kenapa? Karena kalau misalnya ini diproduksi ya, dan disebar secara massal, paling tidak kami memiliki alasan. Pertama, ini murah ya. Kenapa? Karena bahan bakunya dari jerami, di mana selama ini jerami itu pada umumnya dibakar ya. Bahkan petani berterima kasih. Apa itu limbah panennya ada yang bawa ya. Yang kedua, pemakaiannya efisien. Jadi konsumsi pemakaiannya rasionya itu 1 liter bisa lebih hemat dibandingkan BBM lainnya. Yang ketiga, tentu ini membuat petani senyum 2 kali. Kenapa? Pada saat panen dan pasca panen. Kenapa? Karena jeraminya akan bernilai ekonomi. Yang keempat, tentu ramah lingkungan. Ya, karena nilai emisi hasil uji emisi kami hampir nol. Yang berikutnya tentu ini akan mengurangi subsidi energi yang kebetulan saya berlatar belakang anggota DPR RI yang sempat ditugaskan di Komisi 7 yang bermitra dengan KSDN, dan saya sempat ditugaskan 5 tahun di Badan Anggaran. Maka sebagai perwakilan rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, saya bilang wah ini bisa membantu pemerintah mengurangi subsidi energi. Lalu subsidi energinya kemudian bisa direalokasi untuk kepentingan-kepentingan lain, pembangunan infrastruktur, pembiayaan sekolah, ya, gaji guru, peningkatan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Ya. Dan hal yang harus ditekankan,
kami bukan energi pengganti, kami energi alternatif. Nah, ini yang di framing. Jadi seolah-olah kami adalah energi pengganti. Kami energi alternatif asli buatan anak bangsa yang ingin berkontribusi terhadap penggunaan bahan bakar. Nah, maka kabar baik yang dibuktikan dengan hasil laboratorium migas ini lalu kami launching di tanggal 2 November. Lalu kami diuji cobakan kepada moda transportasi, mulai dari mobil yang berbahan bakar solar, diesel ya, mobil yang berbahan bakar bensin, dan motor, traktor, genset, ya itu semua berjalan secara fungsi. Jadi kalau uji lab sudah oke, sudah berjalan, sudah bagus, uji fungsi pun sudah berjalan. Belum lagi uji emisi. Saya kira itu kabar baik. Lalu saya launching di Bogor. Kenapa? Bogor kalau konteks sebagai anggota DPR ini dapil saya. Saya ingin meringankan beban di masyarakat daerah pilihan saya. Itu saja. Tapi kemudian teman-teman media memviralkan dan teman-teman di platform sosial media jadi viral karena ini adalah kabar baik. Ya kami bahagia. Itu ya pemahamannya ya. Jadi ini di launching sebagai kabar baik berdasarkan hasil lab, berdasarkan hasil uji fungsi, dan berdasarkan hasil uji emisi. Kami tidak mau berspekulasi bahwa kami launching itu untuk mencari panggung atau mohon maaf ya, ada lebih ekstrim lagi katanya pengalihan isu dan seterusnya, bahkan katanya agenda politik. Nah ini harus kami clearkan. Tidak ada maksud itu semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang harus kami sampaikan lagi adalah terkait tahapannya. Kami ini meluncing bahan bakar tahu persis bahwa ini adalah tahapan uji hasil lab dan uji fungsi melalui pilot project yang sederhana, yang skala kecil, ya. Tahapan berikutnya adalah tahapan produksi massal. Karena ini adalah produk bahan bakar, maka pada saat produksi massal kami perlu RIP, saya bilang, bukan press release ya, tapi R pertama adalah regulasi karena menyangkut kepentingan orang banyak, ya, dan jangkauan yang luas. Yang kedua investasi besar. Kenapa? Karena kami tidak dalam kapasitas misalnya bekerja sama dengan jutaan petani dan seterusnya. Maka kami perlu investasi lewat kerjasama atau mungkin menjadi salah satu barangkali mandatori dari negara misalnya. Yang ketiga, EP-nya itu apa? Proteksi. Kenapa proteksi? Karena pemahaman bahwa kami bukan mengganti bahan bakar yang sudah ada. Kami hanya alternatif. Tidak ada maksud kami. Nah, karena regulasi ternyata di Indonesia belum ada, kami didatangi nih setelah launching. Oleh siapa? Oleh Kementerian ESDM. Yang hadir kepada kami adalah Dirjen Minyak dan Gas, Migas, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan serta Transisi Energi, dan dari Migas ya datang. Ternyata klaster kami belum terakomodir oleh regulasi. Ya, kami ingin segera produksi massal dan menyebarkan ke seluruh Indonesia, tapi kan ini bisnis yang dibutuhkan orang banyak. Dan sebagai pembina Bomibos yang juga kemudian saya adalah menjadi anggota DPR yang harus menjaga masyarakat, maka saya harus taat regulasi, taat aturan. Ternyata saya sounding dan roadshow ke pemerintah dan legislatif sekalipun, ternyata ini belum diatur regulasinya. Jadi bukan tidak ingin kami produksi massal dan mengedarkan, tapi kami harus memastikan bahwa ini memenuhi regulasi. Nah, regulasi hari ini yang pemerintah canangkan melalui energi baru dan terbarukan serta transisi energi itu adalah bahan bakar nabati yang bersumber dari sawit, ya. Yang kedua yang bersumber dari aren, ya. Dan yang ketiga bersumber dari tebu. Nah, kami dari jerami belum ada. Kami minta supaya ini atensi, tapi sampai hari ini kami tetap menghormati keputusan pemerintah. Nah, ini yang harus digaris bawahi ya. Kami menghormati keputusan pemerintah Indonesia bahwa transisi energi Indonesia terkait bioenergi itu hanya 3 sumber, kelapa sawit, aren, dan tebu. Jerami belum ada. Nah, atas dasar regulasi itulah kami tidak bisa kemudian berimprovisasi melakukan semacam produksi massal lalu bersebarangan. Kenapa? Karena kami ingin taat aturan. Nah, maka pada saat launching kami merespon ada 5 negara yang menghubungi kami, ya. Ada negara yang menghubungi kami untuk bekerja sama. Atas pertimbangan tim manajemen dan pemegang saham, kami merespon dulu. Siapa? Timur Leste, ya.
kami diterima dengan sangat terhormat oleh pemerintah Timor Leste, para pengusahanya yang tergabung dalam kamar dagangnya. Lalu kami diminta untuk melakukan kerjasama. Walaupun mereka sebelumnya sudah mengundang semacam kepala SHK Migasnya, satu badan di Timor Leste yang mengatur tata kelola, produksi, dan distribusi minyak dan gas. Ini saya perlihatkan, ini beliau, ini utus pertama, namanya Pak Dino. Ya, jadi saya, dan ini wakil perdana di Timor Leste. Wakilnya Pak Sanana Pismau, kemudian ini advisor kami, Mas Hadi, ini Menteri Kehakiman, ya. Dan ini salah satu pemaham di Timor Leste dan ketua kadinnya lah, Kamar Dagang. Ya. Nah, kami tanda tangan MOU bersama direktur utama di perusahaan yang didedikasikan untuk bekerja sama dengan Bobby Boss. Dan di luar dugaan, Timor Leste memberikan fasilitas dalam hal yang kami tunggu. Apa itu tadi? Regulasi, katanya akan segera dibuat. Kemudian mereka investasi. Kami bayarkan yang baru datang pertama kali ke Timor Leste. Setelah tanda tangan, Perdana Menteri minta bahwa Bobby Boss sebelum pulang harus tanda tangan perjanjian kerjasama, bukan hanya MOU. Dan besoknya kami langsung dikola untuk perjanjian kerjasama. Apa yang disiapkan oleh Timor Leste? Lahan 25.000 hektar, ya. Pabrik yang sudah jadi, area gudang yang sudah jadi, ya. Totalnya 3 hektaran. Kami diminta untuk segera berproduksi dan pemerintah Timor Leste akan menjanjikan untuk pada saat launching produksi pertama akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri Pak Sanana Gusmao dan dihadiri oleh Presiden Timor Leste Pak Ramos Horta. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kami harus klarifikasi, bukannya kami keluar negeri kemudian seolah-olah berkhianat, tidak sama sekali. Kenapa? Karena tolong dicatat bahwa Bobby Boss itu solusi energi untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Ya, bayangkan dengan harga yang murah, efisien, ya, ramah lingkungan, membuat petani sejahtera, ya, dan ya mohon maaf, terpenting juga kalau di Indonesia bisa mengurangi subsidi energi. Nah, maka kami ke Timor Leste untuk merespon kerjasama, dan kemudian kami pun berniat untuk kembali roadshow karena diundang lagi oleh beberapa negara. Ini ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan, ada apa ya? Ada kritikan lah dari netizen. Ternyata ujung-ujungnya cari investor. Ini bisnis minyak, bukan bisnis buka minimarket. Artinya apa? Kami perlu regulasi, kami perlu investasi besar. Kenapa? Karena kalau sudah bisnis minyak, negara harus menjalankan prinsip keadilan. Masa hanya diproduksi di Bogor, tapi bahan baku dibutuhkan di Cianjur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka ini perlu kehadiran investasi besar. Siapa yang bisa melakukan investasi besar? Ya negara. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Ya. Jadi itu harus dikelirkan ya. Wah, akhirnya ujung-ujungnya cari investor. Karena itu adalah tidak ada kapasitas. Tapi kalau dalam konteks etalase, kami akan buat insya Allah di Jonggol ya, sebagai dapil saya. Kita akan tetap buat tapi berbasis relawan. Artinya hanya komunitas kami saja yang mengkonsumsi itu untuk meyakinkan pemerintah bahwa ini berfungsi dan sangat membantu ya. Jadi bukan memproduksi dan mengedarkan, tapi insya Allah itu hanya berbasis komunitas. Nah, ada lagi masukan dari netizen, kenapa nggak segera dibuka itu mesin dan formulanya? Kalau misalnya mesin dan formulanya kami buka, Bapak itu tidak akan ke sini. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi keistimewaan. Jadi tolong hormati kekayaan intelektual itu, karena itulah yang dipatenkan. Kalau jenis mesin dan formulanya kami buka, ya apa artinya kami kerja keras kemudian ternyata tidak ada daya tarik. Nah, kalau bahasa gampangnya itu rahasia dagang lah. Tapi insya Allah yang terkait dengan pilot project satu lagi di Lembur Pakuan ya. Nah, ini saya jelaskan juga ya. Kami akan mengundang media untuk hadir di sana melihat proses produksinya. Tapi tidak membawa kamera dan segala macam. Silahkan saksikan langsung proses produksi, ya, supaya jangan sampai kami bahkan diisukan blue energy kan, ya, narasinya kami blue energy. Saya langsung berpikir loh, gimana blue energy kalau misalnya dari remigasnya keluar hasil dicoba laboratorium. Dan saya juga tidak mau mempertaruhkan reputasi dan kondisi saya sebagai, mohon maaf, dipercaya rakyat sebagai pejabat negara, berarti ada simbol negara. Saya juga pengurus DPP Partai Gerindra, saya ketua dan anggota Dewan Pembina, ya.
Dan yang ketiga, saya dikenal memang partner bisnisnya Pak Prabowo. Masa saya harus memalukan beliau dan negaranya, ya? Ya itulah yang dikembangkan. Jadi itu ya. Kemudian tadi terkait Timor Leste, dan terakhir tentu kami menunggu respon dari teman-teman media. Pada dasarnya kami anak-anak bangsa ini ingin hadir membantu masyarakat, membantu negara, dan tentu menjaga lingkungan kita, ya. Hari ini energi begitu mahal dan sulit, maka proses transisi energi akan dilaksanakan. Jepang dengan hidrogen, Cina dengan listrik. Maka saya kira Indonesia harus punya pilihan transisi energi melalui nabati yang berlimpah di Indonesia. Karena kami sekali lagi belum ada regulasinya yang bersumber jerami sebagai bahan baku. Jadi kami menghormati pemerintah yang sudah memutuskan lewat mandatory transisi energi melalui sumber bahan baku sawit, tebu, dan aren, ya kan? Nah itu, jadi kenapa kami pidana seperti itu. Nah terakhir sebagai penutup, kami mau doa ya dari teman-teman media dan masyarakat, ya, karena kami tidak ada maksud merugikan siapapun. Kalau kami dibully, dicap-cap, bahkan ya diperlakukan tidak adil, kami tidak masalah. Tapi sekali lagi kami klarifikasi, kami hanya ingin berbuat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat, dan menjaga alam, ya. Tapi ujungnya kalau membuli, menghina, mencibir, dan seterusnya adalah kebahagiaan teman-teman, terutama masyarakat, kami tidak boleh mengganggu kebahagiaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ironi dari Warta Kota Tribun. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, untuk kerjasama dengan Timor Leste ini kira-kira mulai kapan, dan untuk produksi masalnya dan kapasitas produksinya itu kira-kira berapa? Terus yang kedua, nah ini kan sudah viral sejak peluncuran Belang Lagu ya, Nusantara. Nah, apakah Pak Presiden sudah mengetahui tentang ini, dan seperti apa sih komunikasi dari Pak Mulyadi sebagai kader Gerindra dengan Pak Presiden Prabowo? Nah, yang ketiga itu saat ini Timor Leste yang menjadi negara pertama yang menggunakan ini. Nah, jika suatu saat Pak Prabowo meminta agar Polybos ini kembali ke Indonesia dan diproduksi secara massal, apakah Polybos sendiri sudah siap untuk itu? Dan yang terakhir itu kan yang terkait dengan kerjasama Lentur Pakuan, realisasinya seperti apa Pak? Karena kan di medsos juga sering dibenturkan ya dengan Pak KDM terkait dengan kelanjutan dari proyek ini. Terima kasih. Baik Bapak, saya jawab berapa kapasitas produksi dan kapan akan diproduksi. Jadi pada saat setelah MOU dengan perusahaan Timor Leste itu, kita besoknya membahas perjalanan kerjasama untuk kemudian membuat action plan, time frame-nya, PIC, dan seterusnya. Kita sepakat pada saat pemerintah Timor Leste mensupport perusahaan yang bekerjasama dengan Polybos, kita difasilitasi gudang, pabrik, dan lahan sekitar 25.000 hektar. Bahkan untuk tahap awal sudah disiapkan 5.700 hektar dulu. Nah tadi diskusi di grup kerjasama tadi tergantung berapa kapasitas yang ingin diproduksi oleh pihak Timor Leste dan kita. Jadi konteksnya kalau dalam volume itu kita masih diskusi Bang di grup WA itu, karena itu akan terhubung dengan bahan baku, mesin produksi, dan seterusnya yang akan dibangun di Timor Leste. Kemudian kapan? Kami targetkan justru paling telat Februari, tapi kami sedang usahakan Januari sudah produksi, dan yang diproduksi awal itu akan di launching dulu oleh pemerintah Timor Leste. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait komunikasi dengan Pak Presiden. Nah, saya sebagai kader, bahkan pengurus partai dan anggota fraksi Gerindra, tentu kita harus taat aturan, Pak. Kami di Gerindra dilatih untuk memenuhi ya dalam konteks etika maupun aturan organisasi harus melalui tupoksi masing-masing. Jadi dalam konteks partai, saya sudah lapor dulu ke pimpinan partai, walaupun saya ketua, ada wakil ketua umum, ada
Dewan Pembina, wakil ketua Dewan Pembina, kami lapor dulu Pak, gitu, secara flow chart koordinasinya, gitu kan, itu sudah sampaikan. Kemudian dalam konteks legislasi, kami sudah ketemu Ketua Komisi 3, sudah sampaikan juga kepada Wakil Ketua DPR RI, Pak Dasko, Ketua MPR, kemudian juga kami sampaikan ke Wakil Ketua Komisi 12 yang berbincang dengan Menteri SDM. Jadi kami menunggu responnya. Bahkan kami sudah diundang oleh Menteri Pempenas, oleh Pertamina, oleh Danantara, Pak. Ada sekitar 20 lembaga terkait yang saya kira Pak Presiden akan tahu. Jadi saya Komisi 11 Pak. Ini mulai kok ngomong energi, itu bukan bidangnya. Nah, mungkin konteksnya saya mengikuti dulu alur koordinasi supaya saya tidak overlap Pak. Kemudian yang ketiga apa kan? Oh, lembur bantuan, maaf. Kalau di lembur bantuan, Pak, jadi ceritanya begini. Suatu saat saya ditelepon oleh Pak Gubernur, diminta datang membawa tim Bobibos. Saya kira kami akan paparan di ruangan, tapi ternyata beliau di mobilnya, di depan rumahnya, telepon saya, Pak Mo, saya sudah di depan rumah, Pak Mo ikutin mobil saya. Saya ikutin, Pak. Ternyata kami diajak ke tengah sawah. Secara acak, beliau memanggil satu petani yang sedang menggarap tanah. Lalu diminta traktornya dikosongkan. Kemudian dimasukkan Bobibos, berfungsi, langsung beliau ngajak salam. Karena katanya 2 mingguan lagi akan panen 1000 hektar di lembur Pakuan di Subang. Kami terima tantangan itu untuk datang. Kemudian beliau buat video yang viral bahwa mana Bobibos, kami sudah siap panen. Nah, kesannya kami tidak siap. Kami sudah kirim 42 toren Pak, kapasitas satu toren itu 5.000 liter ya. Sudah terkirim di sana semua, ya kan? Dan mesin produksi kita kirim Pak. Tapi pada saat pengiriman bertahap itu, kami mohon maaf, saya akhirnya minta Pak Gubernur untuk mengklarifikasi. Bukan kami yang tidak siap. Akhirnya beliau mungkin sudah di beberapa teman sudah tahu ya, beliau sudah mengklarifikasi bahwa dari pihak beliau lah yang belum selesai. Tapi beliau menjadikan Januari tempatnya sudah siap. Kalau dari sisi kami sudah sangat siap Pak. Mesinnya sudah siap, kemudian equipment pendukungnya sudah siap, dan bahkan sudah ada yang dikirim tadi Pak. Jadi mudah-mudahan itu Januari juga Pak. Nah terakhir, kalau misalnya Pak Presiden atau negara Indonesia mengundang kepada kami apakah akan produksi di Indonesia, saya sampaikan di depan. Saya di grup Bobibos saya bilang, kenapa kita produksi? Kita sampaikan bahwa ini anugerah Tuhan buat dunia, saya bilang. Bukan hanya untuk Indonesia. Ini akan menjadi solusi bahan bakar alternatif untuk masyarakat dunia. Jadi kalau misalnya kami dipinta produksi, ya pasti kami produksi Pak. Apalagi, mohon maaf, saya ngomong teknis sedikit. Bayangkan kita ngomong terkecil saja dengan katakanlah dengan spek jerami yang berkualitas sesuai dengan takaran kami harusnya 3.000, kita ngomong kali aja 2.000 deh Pak. Kita riset Pak, ada 11.350.000 hektar sawah di Indonesia. Kita ambil 10 juta saja, kali 2.000 saja. Saya hitung pasti kita 20 miliar liter Pak. Ya, bayangkan 20 miliar liter ya per tahun Pak ya, karena kita gitu. Apalagi dalam konteks misalnya jeraminya bagus Pak. Karena ada spek tertentu, misalnya potongnya harus 5 cm dari tanah gitu ya. Nah itu harus ada sosialisasi dan seterusnya. Nah kami diminta balik, ya iyalah Pak, senang Pak. Kenapa? Itu pasti meringankan masyarakat. Kami tuh ingin segera hadir dengan masyarakat, ini kabar baik. Tapi kami ingin tetap, apalagi saya di partai pemerintah, ya harus memberikan contoh bahwa kita harus taat regulasi. Itu kata kuncinya. Kami harus taat regulasi ya. Kemudian regulasi untuk bahan baku jerami belum ada. Kami sudah sampaikan kabar baik ini, ya tolong ke masyarakat, bukan kami, waduh kasar-kasar Pak kami ngomongnya. Ini negara ada aturannya. Saya tidak mau berikan contoh sembarangan nih, tiba-tiba kami produksi dan kami distribusikan. Padahal itu ada aturannya Pak untuk bahan bakar, misalnya ada uji endurance-nya segala macam, layak fungsi segala macam, dihadirkan misalnya dari yang mohon maaf akademisi, print dari industri otomotif, silakan. Tapi kami belum ada aturan itu aja sih Pak. Jadi kami siap kapan dulu kalau akhirnya negara mengundang supaya diproduksi juga di Indonesia. Demikian Pak. Dari negara sendiri belum ada respon Pak? Sudah Pak. Jadi pada saat setelah launching dan viral, Bapak dan Ibu yang viralkan, kami didatangi dari Kementerian SDM Pak. Kami didatangi juga dari Pertamina. Bahkan saya sudah ketemu dan rapat dengan Pertamina, tim kami dengan dirutnya langsung. Iya, diskusi Pak. Tapi tadi Pak, secara mandatori negara ini sudah memutuskan bahwa bahan bakar untuk transisi energi melalui bioenergi itu hanya dari 3 sumber tadi Pak. Sawit tadi ya, aren dan tebu. Jadi kami tidak ada. Nah karena kami tidak ada dan kami ingin taat aturan, maka kami
mencari tahu siapa yang mau mengembangkan ini, karena ini solusinya bukan solusi untuk Indonesia, untuk dunia. Ternyata Timor Leste begitu agresif dan kami diundang dan difasilitasi luar biasa Pak. Maka kami pindah sana. Pindah itu maksudnya bekerja sama untuk diskusi Pak. Kira-kira kendalanya aturan atau Saya politik ya. Pak? Nah, kalau itu analisa Bapak, saya ngomongnya RIP Pak. Regulasi, investasi dan proteksi. RIPS. Saya takutnya Indonesia benar-benar ini Pak, rest in peace Pak. Maksudnya kami meninggal dengan damai. Kami harus improvisasi dan ini solusi. Maka kami roadshow Pak. Nah, negara pertama yang merespon dengan sangat hebat itu Timor Leste. Jadi hambatannya buat kami tadi ini Pak. Regulasi, investasi dan proteksi. Kenapa kok investasi harus pemerintah? Karena ini kepentingan banyak orang Pak. Saya insya Allah investasi, tapi untuk kepentingan sekemampuan saya di wilayah dapil saya saja, gitu Pak. Itu Pak. Ya, tapi intinya pada saat kami viral, ya kami kerasa juga Pak. Ada yang memang komen di sosial medianya adalah manusia ada robot gitu. Dan kami cari tahu ya, kami nggak sebut nama lah. Indikasi itu ada Pak. Makanya kami selalu gaulkan, kami ini energi alternatif bukan energi tenggara. Gitu. Pak, ini Pak, terkait penandatanganan di Timor Leste itu sendiri Pak, pastinya kan harus berhubungan juga secara regulasi, contoh ke kementerian, karena kan tingkatnya kan hubungan bilateral juga, nanti kan berkembang jadi multilateral. Sementara Bapak sendiri mengatakan ada RIP yang dalam tanda kutip menjadi agak sedikit hambatan dan tantangan. Ya. Nah, kira-kira dari sisi hubungan bilateral atau internasional itu, contoh kayak DEDU dan lain-lain Pak, yang berhubungan contoh antara Kadin Indonesia dengan Kadin contoh dengan Kadin Timor Leste, itu apa memang sudah regulasinya sudah fix dan match gitu loh Pak? Karena kan sejatinya kalau dimulai dari Timor Leste itu sendiri kan bahasa kasarnya berarti perusahaan ini penunjukannya PT Sultan Sinar di Indonesia-nya memang didirikan di Indonesia tapi go internasional gitu Pak. Gimana cara menerangkannya gitu loh Pak? Karena kan sejatinya regulasi itu sendiri ada, karena kan hubungannya internasional, hubungan bilateral itu ada. Yang kedua terkait tadi yang KDN mempersilahkan untuk mempergunakan mempergunakan bobi bus untuk dipergunakan sebagai bahan bakar ketika nanti panen raya. Itu yang viral, dia mengatakan kesiapan dari bobi bus itu sendiri. Tapi bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai bagaimana implementasinya Pak? Sementara kan dapil Bapaknya di Jawa Barat juga nih, di dapil Bogor segala macam kan masuk Jawa Barat Pak. Bagaimana untuk mengimplementasikannya? At least kalau negara ini belum dalam tanda kutip menerima, mungkin terbentur oleh aspek birokrasi dan rate tadi, bagaimana cara penyesuaiannya gitu Pak? Kan udah dipakai sama KDN, bisa nggak ini menjadi sebuah egaliter penyuaraan gitu Pak, dalam tanda kutip ini loh faktanya yang dari bawah gitu loh Pak. Improvisasi Pak, untuk bisa mengembangkan. Jadi kalau pertanyaan pertama itu terkait 3 hal, terkait produk, perusahaan, dan pemerintah. Nah, produk ini adalah produk yang jadi jawaban ya, terkait awet alam, perusahaan alam dan akibat fosil. Oke, itu jawabannya di nabati, maka negara melakukan proses transisi energi. Kedua, terkait perusahaan. Jadi memang idealnya adalah G2G Bang, development to development ya. Tapi dalam konteks aktivitas kami diarahkan untuk B2B. Tapi diketahui oleh pemerintah Timor Leste, kehadiran kami di Timor Leste sepengetahuan dan lapor kami ke internal partai dan ke pejabat-pejabat dari partai yang sedang menduduki posisi itu. Mereka merekomendasikan ya, jalan dulu aja ke Timor Leste, gimana responnya. Jadi sebenarnya ini kebanggaan nih Pak ya, untuk Indonesia, bagaimana produk karya anak bangsa Indonesia bisa diakomodir oleh pemerintah negara lain. Jadi dalam konteks aktivitasnya kami B2B Pak, business to business. Jadi ada perusahaan dari Timor Leste yang kebetulan direkomendasikan oleh negara. Kenapa? Karena komoditinya dibutuhkan oleh negara, dan sebenarnya komoditi dibutuhkan oleh dunia. Nah, kalau yang terkait lemur pakuan, Bang, tadi seperti yang ceritakan di awal, tapi konteksnya pada saat produksi itu berhasil, bagaimana proses distribusinya, kan belum ada regulasi dan seterusnya. Nah, kami berbasis komunitas, Musdari, komisaris yang kebetulan itu yang membuat perusahaan lemur pakuan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan semua, terkait dengan operasional yang akan berjalan di Lembur Pakuan, dapat kami sampaikan bahwa produksi yang di sana itu nanti bukan untuk kepentingan komersialisasi, tetapi untuk kepentingan
bagian dari uji fungsi secara publik, uji fungsi massal Bobby Boss untuk dipergunakan di moda transportasi ataupun di alat-alat pertanian yang ada di Lebur Pakuan dan sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana strateginya untuk melakukan uji fungsi secara massal tersebut, untuk pengawasan dan lain sebagainya. Tim kami telah membuat sebuah aplikasi yang disebut sebagai Robin, ya, itu relawan Bobby Boss Indonesia. Jadi semua nanti bapak-bapak pun, teman-teman semua warga masyarakat di Jawa Barat khususnya itu bisa mengakses aplikasi tersebut, download, kemudian registrasi, dan nanti ya berhak bisa untuk menggunakan Bobby Boss yang kami produksi. Jadi sekali lagi, itu bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk kepentingan komersialisasi, tetapi lebih ke uji publik terhadap fungsi, ya, uji fungsi secara publik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.